Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya akan melanjutkan tentang belajar servis HP. Ini adalah hari yang keempat, dimana di hari keempat ini kita akan belajar mengenal alat ukur apa yang digunakan oleh teknisi HP. Kemudian kita juga mengenal komponen pada HP. Jadi untuk mengenal komponen pada HP ini kan sudah termasuk ya mendalam lah untuk servis HP. Jadi sebelum dilanjutkan saya sampaikan dulu bahwa saya di sini bukan master, bukan ahli atau bukan profesional ya. Saya hanya belajar servis HP secara otodidak, yang mana pada bulan ini Agustus sudah 2 tahun. Jadi 2 tahun saya buka jasa servis HP. 2 tahun itu adalah waktu yang singkat, jadi ilmu saya itu masih sangat sedikit kalau dibandingkan dengan teknisi-teknisi HP yang lain, itu masih sangat kalah jauh. Jadi di sini saya bukan maksud menggurui, tapi kita belajar bersama. Ilmu saya yang sedikit ini semoga bisa ada yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk langsung saja kita pertama adalah belajar apa alat ukur apa yang digunakan oleh teknisi HP. Yang pertama yang paling penting wajib itu adalah avometer atau multitester. Ini avometer analog, ini avometer digital, ini avometer digital. Yang digital kita simpan satu. Ya, ini ada avometer analog dan ada avometer digital. Fungsinya sama untuk mengukur baik itu tegangan ataupun hambatan. Kemudian kalau kita mau beli itu yang mana, yang analog atau yang digital? Saya beli dua-duanya, tapi jujur sejauh ini selama 2 tahun saya lebih suka memakai yang digital. Jadi yang analog itu jarang sekali saya pakai, malah sepertinya nggak pernah saya pakai ya. Kotor berdebu ini karena nggak pernah saya pakai. Oke, coba kita gunakan yang digital aja atau fungsinya sama ya. Jadi ini sekilas aja gunanya untuk apa sih avometer ini. Kita lihat di sini ada banyak sekali simbol. Kalau ini lebih banyak lagi nih ya. Kalau ini lebih sederhana justru. Oke, dari awal ini kita cabut ya. Ini adalah avometer digital. Ini ada 2 prom. Prom apa prop bacanya ini? 2 prom, ada merah dan hitam. Yang merah kita hubungkan ke sini. Yang hitam kita hubungkan ke hitam juga, ini COM. Ini adalah untuk mengukur arus, itu jarang sekali digunakan oleh teknisi HP ya. Jadi setelah dihubungkan jadi seperti ini ya. Ada pro positif warna merah, negatif warna hitam. Ini kita lagi di bagian off, artinya ini sedang mati. Kemudian kita putar, yang pertama adalah ke V. Ada logo V. Ini artinya voltase atau tegangan. Di sini untuk AC dan DC itu digabung. Jadi ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan AC ataupun DC. Teknisi HP menggunakan settingan voltase untuk apa? Pastinya untuk mengukur yang pertama tegangan baterai. Ini ada baterai HP. Di sini perhatikan ada positif, ada negatif. Positif ini yang merah kita letakkan di positif, negatif yang hitam kita letakkan di negatif. Ternyata baterai ini masih ada 3,9 volt. Ya, voltase salah satunya adalah untuk mengukur tegangan baterai. Positif letakkan positif, negatif diletakkan di negatif. Ini masih ada baterai 3,9 volt. Kemudian ini ada baterai tanam. Apakah bisa diukur? Bisa. Mana positif negatifnya? Kita coba yang tepi aja dulu. Negatif 3,7 volt. Apakah artinya ini baterai nilainya negatif? Tidak. Kenapa menunjukkan di sini negatif? Di sini menunjukkan negatif karena saya meletakkan probnya itu kebalik. Yang positif saya letakkan di negatif, yang negatif saya letakkan di positif. Makanya munculnya minus 3,7 volt. Sedangkan kalau kita balik, nah itu jadi 3,7 volt ya. Artinya ini kita mengukurnya sudah benar. Yang positif yang sini, negatif yang sini. Paham ya? Untuk mengukur voltase. Selain untuk mengukur baterai, mengukur apa lagi? Wah, banyak ini. Contohnya, ketika HP kita hubungkan ke cas, waduh nggak ada contoh nih. Dihubungkan ke cas, nanti ada titik ukur tertentu. Semisal titik Fibas. Fibas, misal ini adalah titik Fibas ya di sini ya. Kelihatan nggak ini? Apa pakai mikroskop ya? Semisal ya, ini hanya contoh mana ini? Contoh ini adalah titik Fibas atau titik cas.
nilainya 5 volt. Kita juga ukurnya dengan alat yang sama ini, dengan avometer ini. Di settingan voltase. Negatif kita letakkan ke ground, ini adalah ground ya, positifnya ke titik ukurnya. Semisal seperti ini, kalau Vbus itu normal dia akan menunjukkan 5 volt. Itu contohnya ya. Selain tadi untuk mengukur baterai, untuk mengukur tegangan pada HP itu banyak sekali. Contohnya ada di sini. Ini adalah untuk mengukur tegangan pada HP itu banyak sekali. Ini contohnya saja. Ini ada Vbat, berarti titik di sini adalah tegangan baterai. Kemudian ada titik L1.8 di sini. Artinya ini adalah tegangan 1,8 volt dan masih banyak sekali ya titik ukur tegangan pada HP. Jadi selain untuk mengukur baterai, mengukur tadi pengecasan, kemudian mengukur titik tegangan itu juga ada banyak sekali ya. Oke, kita lanjut lagi, masih di avometer. Kita belum mengenal komponen. Ini ada MV, ini milivolt, sama voltase tapi untuk satuan yang lebih kecil. Kita skip saja ini. Intinya sama untuk mengukur tegangan. Kemudian ini ada logo apa ini? Dioda mode atau buzzer. Nah, ini juga sering sekali digunakan oleh teknisi. Dioda mode ini buzzer. Kalau kita hubungkan positif dan negatif, dia akan berbunyi. Jelas nggak tuh? Kalau kita hubungkan, kita akan berbunyi. Digunakan untuk apa oleh teknisi? Digunakan untuk mengukur jalur dari jalur A ke B secara seri. Nah, konslet. Artinya ini dari A ke B ini terhubung. Ya, ini satu jalur yang kita hubungkan. Contohnya kita akan mengukur, coba yang mana ini ya. Dari kapasitor ini, waduh mana sih yang mudah ini diukurnya. Semuanya mudah. Sama ke kapasitor ini ya. Ini artinya kan satu jalur ini terhubung. Coba kita ukur. Ini ya, dari kapasitor ini semua satu jalur. Kita hubungkan ke titik yang ini ya. Nah, ini kan dia bunyi. Artinya jalur dari sini ke sini itu terhubung. Walaupun secara kasat mata itu tidak terlihat ada jalurnya ya. Dari sini ke sini kan nggak kelihatan jalurnya, tapi sebenarnya ini terhubung. Lalu jalurnya berada di mana? Jalurnya itu berada di dalam PCB-nya ini. Jadi nggak kelihatan ada kabel yang menghubungkan atau seperti urat yang menghubungkan, itu tidak ada. Tapi jalurnya berada di dalam PCB, di bawah lah, ditanam. Kita hubungkan lagi. Nah, ini artinya terhubung. Itu pengukuran secara seri menggunakan dioda mode. Digunakan untuk mengukur secara paralel juga bisa. Contohnya ini. Oh iya, ini ya, yang merah yang kita letakkan di ground seperti ini, yang hitam kita letakkan di titik ukur. Contohnya ini. Ini berarti ground karena terhubung dengan ground. Yang satu tidak bunyi, artinya ini bukan ground, ini adalah jalur aktif. Nah, itu dioda mode juga bisa digunakan seperti ini ya. Ini ground, ini bukan ground. Oke. Selain dioda mode, ini juga untuk tadi buzzer ya, mode buzzer, ini baru mode dioda. Kita perhatikan lagi di sini. Kita sambil belajar. Ini kita letakkan di ground, merahnya, hitam kita letakkan ke titik ukur. Kita akan ukur, ini adalah ground. Ini 0,00, artinya ini tidak ada hambatannya sama sekali. Ini adalah terhubung. Terlihat itu ya, 0,00 terhubung. Nah, yang sini ini jalur aktif. Itu ada hambatannya 0,4. Nah, 0,4 ini bisa jadi patokan bahwa hambatan itu normal atau tidak. Semisal di sini ground, di sini ikut ground, berarti itu tidak normal. Atau di sini ground, di sini hambatannya terlalu tinggi, semisal sampai 0,9, itu berarti ada indikasi jalur ini tidak normal. Ada suara bengkel di sebelah, kenceng banget. Oke, kita lanjut saja. Karena ini hari keempat ini cukup banyak materi ya. Tadi sudah kita belajar, ini adalah tegangan, ini tegangan yang kecil, kita jadikan satu aja, makanya kita lewat. Dioda mode dan buzzer mode sudah. Hertz ini diukur untuk mengukur apa ini ya? Saya belum pernah pakai, tapi setahu saya itu untuk mengukur nilai kristal clock, dan ini jarang sekali dipakai. Saya sendiri belum pernah pakai mode ini. Kita lewat saja. Ampere, mengukur arus. Ya bisa kita gunakan untuk mengukur arus di titik mana itu arusnya berapa, tapi
pada teknis HP itu tidak pernah digunakan. Saya sendiri tidak pernah menggunakan berapa sih konsumsi arus di titik ini, itu nggak pernah. Kalau untuk mengukur konsumsi arus itu nanti kita gunakan power supply. Jadi ini kita skip arus, ini milik arus juga kita skip. Kemudian ini untuk mengukur suhu juga kita skip. Pada sini kita tidak akan mengukur suhunya berapa, itu tidak penting ya. Jadi kita ulangi, yang penting adalah ini voltase atau tegangan untuk mengukur berapa nilai voltase. Kemudian ini dioda mode atau mode buzzer. Itu aja yang kita gunakan untuk servis HP, hanya itu. Dari avometer yang banyak fungsinya itu hanya 2 yang kita gunakan, voltase dan dioda mode. Oke, saya rasa ini sudah ya untuk apa namanya, avometernya, karena banyak materi untuk di hari keempat ini. Kita lanjut alat ukur yang kedua. Ada lagi, ini ada namanya power supply. Perhatikan di sini. Power supply itu jelas nggak ini? Coba, agak kelihatan ya. Tidak ada kamera untuk merekam ini lebih jelas, tapi nggak apa-apa. Ini power supply untuk mengukur berapa konsumsi arusnya. Mbak tolong ambilin HP yang J2 core. Oke. Nah, ini mau saya jadikan praktek. Ini HP yang sudah saya servis, biayanya 100. Kita mau praktek mengukur nilai konsumsi arus. Ini baterainya kita lepas. Kita simpan dulu. Perhatikan di sini, ini adalah kabel dari power supply. Ada positif warna merah, negatif warna hitam. Positif kita letakkan di positif. Mana ini positifnya? Positifnya yang ini. Negatif kita letakkan di negatif. Yang dimaksud dengan mengetahui nilai konsumsi arus, di sini kan ada 0,00 ya saat HP-nya belum dinyalakan. Kita nyalakan dulu coba. Nah, itu ada gerakan arus. Sampai HP-nya menyala, itu ada gerakan arus. Itu kan HP-nya menyala ya. Ada gerakan arus dari berapa ya? Miliampere satuannya ya. Dari 0 miliampere naik mungkin ke 10 miliampere, naik ke 50 miliampere, naik ke 100 miliampere, sampai naik ke 700 miliampere, bahkan tembus 1 ampere. Konsumsi arus ini sama teknisi itu digunakan untuk menganalisa komponen mana yang rusak, terutama untuk HP mati total ya. Itu biasanya digunakannya analisanya dengan konsumsi arus. Kalau semisal dia konsumsi arusnya mungkin berhenti di 100 miliampere, berhenti di situ ya, tidak mau naik lagi, tidak mau turun lagi, itu biasanya kebanyakan teknisi itu memvonis, oh ini CPU-nya tidak merespon, atau oh ini IC powernya tidak bekerja, kayak gitu. Jadi konsumsi arus ini digunakan untuk menentukan komponen mana yang rusak. Contohnya kita hubungkan ke sini, oh langsung konsumsi arusnya langsung naik full, oh berarti ini HP konslet, ya kan? Oh ini baru dihubungkan konsumsi arusnya udah naik 50 miliampere, belum ditekan power, oh ini berarti ada konslet kecil atau bocor arus. Ketika ini dihubungkan, ini nyala, apa maksudnya bukan nyala gini. Ketika dihubungkan dia konsumsinya normal gitu, naik 100, 200 sampai 600, 700, tapi HP-nya tetap tidak menyala. Oh ini berarti mesinnya kemungkinan normal. Yang rusak apa? Oh ini bisa jadi LCD kayak gitu. Jadi konsumsi arus power supply ini digunakan untuk menentukan komponen mana yang rusak. Itu teknisi biasanya seperti itu ya. Mudah nggak ini dipahaminya? Terlalu cepat apa enggak ya? Coba saya ulangi. Coba saya gunakan yang analog biar lebih kelihatan. Ini yang analog, power supply analog. Kita nyalakan. Coba HP-nya kita nyalakan. Ini kan ada konsumsi arusnya. Semoga saja bisa jelas ya. Nah itu kan naik 100 miliampere, turun naik lagi 200 miliampere. Oh ternyata HP-nya sudah mau menyala. Di 200 miliampere naik 300. Kalau booting itu biasanya naik sampai 400, 500 kayak gitu. Nilainya setiap HP memang ada beda-beda, tapi ya kurang lebih ya segitu. Walaupun ada perbedaan itu tidak terlalu jauh. Kalau HP yang mati itu biasanya dia ada yang nggak mau naik arusnya, ada yang naik terus berhenti, ada yang naik kemudian turun lagi, dia nggak mau naik full. Lah dari konsumsi arus itulah teknisi itu bisa memvonis
Oh, kalau cuma naik segini biasanya yang rusak adalah komponen IC ini. Oh, kalau biasanya nggak mau naik sama sekali, oh ini biasanya entah itu IC, cas atau switch itu yang rusak. Jadi konsumsi arus ini juga penting ya. Oke, sudah, ini sampai naik goyang-goyang. Ini artinya HP normal, emang HP-nya ini udah normal nyala ya. Power supply digunakannya adalah untuk itu, menyalakan HP. Berapa sih konsumsi arusnya. Bisa juga digunakan untuk pengecasan. Contohnya gini, kita gunakan apel data, kita cas. Dari pengecasan itu juga bisa kita ukur HP itu normal atau tidak. Perhatikan di sini, kita cas dengan power supply. Nah, itu kan ampernya naik ya, karena ini HP normal, pengecasan pun masuk. Ada yang dicas mungkin nggak ada ampere sama sekali, wah itu berarti pengecasannya bermasalah. Hanya itu, power supply digunakan untuk itu. Berapa konsumsi arus yang dimakan oleh HP ini, maka kita bisa menentukan komponen apa yang rusak. Oke, sudah cukup avometer sama power supply. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting lagi, mengenal jenis komponen. Komponen di sini ada banyak sekali. Saya hanya akan menyebutkan dan sedikit menjelaskan yang saya tahu aja. Kalau yang saya nggak tahu berarti tidak saya jelaskan. Perhatikan di sini ada HP. Kita lihat di mikroskop banyak komponen. Ini di balik kaleng juga masih banyak. Kita buka kalengnya. Nah, itu ada banyak komponen. Ini di balik kaleng juga ada banyak komponen. Sekarang kita belajar komponen yang paling banyak pada HP. Yang pertama adalah kapasitor. Kapasitor ini ya, ini adalah kapasitor. Kapasitor dan masih banyak sekali. Mungkin satu HP ada ratusan lebih kapasitor ya. Kapasitor fungsinya untuk apa sih? Untuk menstabilkan, menyimpan arus dan menstabilkan arus itu bisa. Fungsi detailnya bisa cek nanti ya di Google ya. Intinya karakternya saja seperti apa? Karakternya kapasitor itu biasanya dipasang secara paralel. Ada dua kaki kapasitor. Ini ya, ini kaki 1, kaki 2 ya, ada dua kaki, ada dua kaki, ada dua kaki. Kaki yang satu ini dihubungkan ke jalur aktif. Kaki yang satunya ini biasanya adalah jalur ground ya, artinya ini pasang paralel, satu jalur aktif, satu jalur ground. Coba kita cek apakah benar. Ya, ini satunya jalur aktif mengeluarkan hambatan 0,4, kemudian ini ground, tidak ada hambatannya 0,00. Nah, kapasitor ini kalau kita lepas ya, kapasitor kita lepas, kita balik kakinya dari A ke B, B ke A, apakah boleh? Boleh. Kalau kapasitor yang tidak punya polaritas, kebanyakan ini tidak punya polaritas ya, jadi masang kakinya ini boleh kebalik. Kapasitor ini penyebab paling sering HP menjadi mati total. Kenapa HP bisa menjadi mati total? Hanya karena kapasitor. Ketika kapasitor ini konslet ya, maka jalur yang aktif ini akan terhubung dengan jalur ground, sehingga ketika kita ukur di sini ground, di sini ikut ground, otomatis HP-nya mati total ketika itu berada di jalur yang penting ya, jalur aktif yang penting seperti VPH power atau bahkan jalur VBAT. Kalau ada kapasitor yang konslet ya kita buang, kita ganti kapasitornya gitu. Jadi fungsinya adalah itu menyimpan arus atau menstabilkan arus. Karakternya adalah dipasang secara paralel ya, kakinya satu ke ground, satu ke jalur aktif, kemudian kakinya ini boleh dibalik. Apakah kapasitor ada nilainya? Ada, cuma kalau saya sendiri itu tidak pernah menghiraukan berapa nilai kapasitor itu. Yang penting ukurannya sama ya kita gantikan normal. Bahkan ketika ada kapasitor konslet, kita cabut, kita buang, itu HP-nya tetap nyala normal tanpa kita ganti. Cuma memang mungkin dampaknya ada jalur tersebut suhunya meningkat jadi lebih panas HP-nya, itu bisa jadi.
Alangkah lebih baiknya diganti yang ukurannya sama seperti itu. Dan kapasitor apalagi karakternya ya. Oh, kita lihat di sini di skema ini kan C ya, simbolnya itu C, kapasitor disimbolkan dengan C. Ini adalah bitmap, kemudian di diagram pun sama, itu C ini artinya adalah kapasitor. Coba kita cari lagi, ini C banyak sekali. Mana ini C? Nah, ini C ini kapasitor, C ini kapasitor. Kita lihat di sini C ini ya, ini adalah ibaratkan ini kaki kapasitor yang berada di titik aktif, berada di jalur Vreg. Ini titik aktif kapasitor ya. Lah kaki yang satunya ini masuk ke ground. Ini adalah simbol ground. Ya kan, ini kapasitor itu kebanyakan disusunnya secara paralel. Yang satu ini ke titik aktif, yang satu ke ground. Makanya kalau di sini konslet, kalau di sini terhubung kapasitornya, jalur ini akan kacau, HP-nya akan mati. Maka kapasitor yang konslet ini harus kita buang supaya jalur ini aktif lagi. Dia kalau di skema itu simbolnya C, layout pun simbolnya itu C. Ini C berarti ini kapasitor, C kapasitor, ada banyak sekali C ya. C ini berarti artinya kapasitor semua. Dihubungannya adalah secara paralel. Ada yang seri itu di bagian buzzer itu jarang sekali lah. Hanya mungkin 1-2 itu pada HP yang disusun secara seri. Kebanyakan disusun secara paralel. Itu ada nilainya ya. Udah, ini kalau di bitmap pun kita perhatikan di sini jalur aktif ini kan. Kalau ini jalur tidak aktif. Udah, saya rasa cukup untuk kapasitor. Lanjut komponen yang kedua. Komponen apa ini yang kedua ya? Resistor. Bentuknya hampir sama dengan kapasitor, hanya warnanya itu biasanya berbeda, dia lebih gelap. Seperti ini contohnya. Ini sepertinya resistor ya. Ini juga resistor. Coba kita cek di skema. Oh, ini ada banyak resistor di bawah kapasitor. Oh, ini juga resistor. Ini resistor ya. Di skema itu disimbolkan dengan huruf R. Ini kan R ya. Ini artinya resistor. Ini R juga resistor. Karakternya seperti apa? Resistor itu digunakan pada HP untuk membatasi nilai arus. Jadi semisal kita lihat di sini ya, dari HP langsung. Di sini ini jalur dengan arus tinggi, mau masuk ke sini, di sini butuh arus yang kecil, makanya dipasanglah kapasitor supaya arus yang di sini itu tidak terlalu besar. Disusunnya itu secara seri. Mana nih contoh resistor? Resistor mana resistor? Nah, ini R ya. Dua-duanya ini jalur aktif. Ini aktif, di sini juga aktif. Beda dengan kapasitor. Kalau kapasitor satu aktif, satu ground. Kalau resistor satu aktif, duanya juga aktif. Ibarat kayak jembatan ya. Jembatan A menghubungkan ke jembatan B. Dua-duanya adalah jalur aktif. Nah, fungsinya ini untuk apa sih? Kenapa nggak dijammer aja dari sini ke sini? Dihubungkan langsung saja dari titik 1 ke titik 2. Yaitu tadi fungsinya adalah untuk membatasi arus. Semisal supaya arus nomor 1 ini besar, mau ke jalur nomor 2 itu nggak boleh arusnya besar, makanya dipasang resistor supaya nilai arusnya itu kecil. Kayak gitu sih fungsi resistor. Dipasangnya adalah secara seri. Coba nih diagram mana nih? Resistor, ada nggak nih resistor? Nah, ini R nih. Ini adalah jalur aktif, ini juga jalur aktif, tidak terhubung ke ground ya, dihubungkan oleh resistor. Ada nilainya ini, berapa K? Ini adalah 10K. Masalah pada resistor apa yang terjadi? Putus. Sering terjadi masalah resistor ini putus. Kebakar, putus. Sehingga harus kita ganti resistornya. Kalau nggak kita ganti ya pasti ada masalah. Baik itu HP-nya mati total atau ada fungsi tertentu yang tidak berfungsi. Digantinya pun itu
nilai resistansinya harus sama atau paling tidak mendekati. Contohnya ini 10K, ya kita ganti yang 10K nilainya, atau paling enggak ya yang mendekati 10K. Bolak-balik bisa nggak? Bolak-balik bisa. Dia tidak punya polaritas. Jadi kita lihat di sini resistor ini, semisal kita lepas ya karena ini putus, kita ganti dengan yang baru, dibolak-balik bisa. Kaki yang ini taruh sini atau yang sini taruh sini itu bisa. Ya, karena tidak mempunyai polaritas. Tadi udah ya, dipasangnya secara seri, fungsinya adalah membatasi arus, kemudian dibolak-balik itu bisa. Masalah yang paling sering muncul itu resistor putus, makanya harus kita ganti. Oke, resistor saya kita cukup. Kemudian yang berikutnya adalah lilitan. Lilitan ini juga penting ini. Disimbolkan dengan huruf L, ini besar ini lilitan ya. L, lilitan. Pada skema pun disimbolkan dengan huruf L biasanya. Ini mana lilitan nih? Ya ini L. Ini L artinya lilitan atau kumparan. Ini L juga lilitan atau kumparan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu biasanya besar. Nah ini lilitan. Ini lilitan. Saya jelas nih. Ini lilitan, ini juga lilitan ya, warnanya ada yang kecoklatan, ada yang hitam, ukurannya biasanya besar mengotak. Ini juga lilitan, banyak sekali lilitan pada HP, terutama di dekat jalur power ini ya. Ini lilitan, ini lilitan, ini lilitan, ini lilitan, ini lilitan, ini lilitan. Oke, bentuknya seperti itu ya. Ini juga lilitan, warnanya tidak hitam, beda-beda pada HP. Ada yang bentuk kotak seperti ini, ada yang seperti ini tapi warnanya coklat juga ada. Lebih besar dari kapasitor, biasanya lebih besar dari kapasitor. Kita lihat kan ini kapasitor, ini lilitan, itu kan beda ya, kita bisa membedakan. Lebih jelasnya ya kita lihat di skema. L ini berarti lilitan, kalau C berarti kapasitor. Nah lilitan ini dua jalurnya itu sama-sama aktif. Ini jalur aktif, ini juga jalur aktif. Lilitan di sini saya ibaratkan sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan dari kota A ke kota B. Dari kota A ke kota B itu dihubungkan dengan lilitan. Kalau lilitan itu kita buang, jembatan itu kita buang, otomatis kalau kota A aktif, kota B jadi nggak aktif karena jembatannya sudah dibuang. Dipasangnya itu secara seri. Di jalur aktif dipasang secara seri. Kemudian masalah apa yang sering terjadi pada lilitan? Putus itu terutama di jalur lampu itu lilitan sering putus. Hanya masalahnya itu aja sih, sering putus di jalur lampu untuk lilitan. Untuk yang lain nggak pernah ada masalah lilitan. Lah teknisi itu sering mengukur lilitan, contohnya kayak gini, diukur. Kalau lilitan ini ternyata terhubung ke ground, itu biasanya dia berada di jalur yang konslet. Apakah penyebab konsletnya lilitan? Ya bukan, lilitan hanya jembatan. Maksudnya gini, misal kota A malah jadi bicara kota ya. Titik A di sini, ini adalah berada di jalur yang konslet. Karena dihubungkan dengan lilitan ke kota B, ke titik B di sini, maka kota B ikut konslet karena dihubungkan oleh lilitan. Kota A konslet dijembatani lilitan, kota B ikut konslet. Makanya saya sama teknisi biasanya lilitannya dilepas dulu, lepas tek. Lilitan ini diangkat ya, fungsinya untuk apa? Supaya kita tahu penyebab konsletnya dari A atau dari B. Karena kalau lilitan udah kita lepas tek, pasti akan ketahuan yang konslet A atau B. Kalau lilitannya kita pasang, A sama B konslet semua karena dihubungkan oleh jembatan atau lilitan ini tadi. Jembatannya kita lepas, baru kita tahu, oh yang penyebab konslet ternyata berada di kota A. Kita kan meminimalisir pekerjaan seperti itu. Jadi, oh ini berarti penyebab konsletnya yang berada di jalur A, jalur B aman. Ya kan? Kita atasi dulu penyebab konslet jalur A, kalau sudah beres, kita pasang lagi lilitannya. Paham nggak ini ya? A konslet, dipasangi lilitan, B ikut konslet. Tapi ketika lilitan dilepas, A konslet, B nya aman tidak konslet.
Begitu juga semisal A aman tapi B konslet, dihubungkan oleh lilitan jadi A sama B konslet semua. Nah, fungsinya teknisi melepas lilitan ketika berada di jalur konslet, lilitannya diangkat supaya kita mencarinya lebih gampang. Oh, ternyata A yang konslet atau kota A yang konslet, oh atau kota B yang konslet. Seperti itu sih. Selesai itu lilitannya kita pasang lagi. Ya. Jadi jangan sampai salah paham. Misal ini lilitan dihubung, oh ini lilitan konslet. Oh ini juga konslet, oh ini penyebabnya berarti lilitannya. Bukan, lilitan itu hanya korban atau dampak. Kalau A konslet, lilitannya ikut konslet, ya. Tapi itu bukan penyebab lilitan menyebabkan konslet, itu bukan ya. Sekali lagi lilitan itu hanya dampak. Oke, itu karakter lilitan sebagai jembatan penghubung jalur A ke jalur B. Kemudian dipasang secara seri. Ada juga lilitan yang dipasang ke ground itu. Saya sering menemukannya, kaget ya. Oh ini kok konslet. Oh, setelah kita cek di skema itu juga ada ternyata lilitannya dihubungkan ke ground itu ada. Walaupun jarang tapi ada. Oke, tadi kapasitor sudah, resistor sudah, lilitan sudah, kemudian dioda. Dioda mana ada dioda ini? Ah, ini dioda nih. Oh iya, tadi untuk lilitan dipasang bolak-balik boleh. Dia tidak punya polaritas ya, karena jembatan itu dipasang yang A ke B, B ke A itu nggak masalah, tidak ada polaritasnya. Oke, kita lanjut ke dioda. Ini dioda ya, dioda pada HP seperti ini. Ada garisnya. Fungsi dioda itu untuk penyearah arus. Gimana ya? Ada arus bolak-balik atau AC dirubah menjadi DC murni. Kita ibaratkan gini, semisal arus dari sini bisa masuk ke sini, tapi dia tidak bisa balik lagi ke sini. Fungsi dioda itu bisa masuk, tapi nggak bisa keluar lagi. Jadi arusnya itu dibuat searah. Berada di jalur, dipasang biasanya secara apa ya? Secara seri ada, secara paralel ada. Kemudian dia punya polaritas, ini kan? Dia punya polaritas seperti ini. Ada anoda, ada katoda. Dia nggak balik. Kalau semisal ini ada lambangnya seperti ini, berada di sini, kita ganti. Semisal dioda ini bermasalah ya. Kita buang, kita ganti, nggak balik, yang ada lambangnya harus tetap di sini. Artinya dioda itu punya polaritas, yaitu anoda dan katoda. Diganti boleh, tapi tidak boleh terbalik. Fungsinya adalah penyearah arus. Kemudian kerusakan yang sering terjadi pada dioda apa? Konslet. Jadi penyearah arusnya itu rusak. Harusnya dari A bisa masuk ke B, tapi dari B nggak bisa masuk ke A. Ketika diodanya rusak, dari A bisa ke B, dari B bisa ke A. Itu artinya diodanya konslet, itu harus diganti. Ya, hanya punya arah arus, kalau konslet harus diganti, dan dia punya kaki polaritas anoda dan katoda itu nggak boleh kebalik. Beda tadi kapasitor ya. Kapasitor dua kaki bisa dibolak-balik, resistor bisa dibolak-balik, lilitan bisa dibolak-balik. Untuk dioda nggak bisa dibolak-balik. Anoda harus berada di anoda, katoda harus berada di katoda. Oke, itu tadi dioda. Kemudian lanjut lagi, berikutnya adalah apa ini? IC. IC ini banyak ya. Ini dipermudah sebenarnya kita oleh produsen ya. Ini blok sini biasanya ini adalah blok sinyal semua. Ini IC yang bermasalah dengan sinyal semua ya. Ini IC WTR, pemberi tegangan sinyal. Ini RF untuk 4G. Ini RF juga untuk apa, mungkin 3G atau apa, saya kurang begitu paham ya. Bentuk IC seperti ini, hitam kotak. Ini IC, ini IC, ini IC, IC itu banyak yang perlu kita pelajari untuk pemula. Jangan langsung full kita pelajari ya. Yang pertama ada IC power. IC power itu fungsinya apa ya? Dia membagi tegangan. Tegangan baterai itu kan 3,7 volt sampai 4,2 volt.
itu satu tegangan. Maksudnya baterai itu yang mengeluarkan satu tegangan aja. Sebut saja 3,7 volt. Lah sedangkan HP, komponen HP ini, setiap titik itu membutuhkan nilai tegangan yang berbeda-beda. Ya. Lah gimana cara membaginya? Yang membaginya ini adalah IC. Salah satunya adalah IC power. Jadi sekali lagi, ini dapat tegangan dari baterai, bentuknya itu satu. Sebut saja 3,7 volt. Sedangkan komponen yang banyak ini membutuhkan tegangannya berbeda-beda. Ada yang 1 volt, ada yang 1,2 volt, ada yang 1,8 volt, 2,8 volt, ada yang 3,7 volt, bahkan ada yang sampai di atas 20 volt. Itu ada di jalur lampu ya. Lah itulah peran-peran komponen ini, IC, baik itu IC power, kemudian IC lampu, kemudian IC sinyal. Itu mereka membagi-bagi tegangan itu, mengubah tegangan itu. Contohnya di sini tegangannya itu kan banyak sekali. Ini 2,7, artinya di titik ini butuh nilai tegangan 2,7 volt. Kemudian titik ini di sini 1,8, artinya di titik ini membutuhkan tegangan 1,8 volt. Ini 2,85 volt. Ini 3,3 volt. Setiap titik itu membutuhkan tegangan yang berbeda-beda, sedangkan sumbernya hanya satu dari baterai, 3,7 volt. Peran IC inilah dia membagi. Makanya kalau IC powernya bermasalah, ya HP-nya mati total. Ya ibarat bagian PLN-nya rusak, nggak ada listriknya bermasalah, akhirnya HP mati total. Selain IC power, ada IC cas. IC cas mana nih? Ini misalnya IC cas. Nah, IC cas juga punya peran penting. Dari tegangan cas 5 volt diturunkan menjadi 4,2 volt untuk mengisi baterai. Itu perannya IC cas. Jadi IC ini punya peran sendiri-sendiri. Semua IC punya peran masing-masing. Cuma yang paling penting ada IC power, IC cas, IC eMMC, IC CPU. Lu IC-IC yang lain itu tugasnya untuk apa sih? Ada yang untuk ngurusi bagian sinyal, ada yang ngurusi bagian kamera, ada yang ngurusi bagian wifi bluetooth, ada yang ngurusi bagian flash lampu, dan lain sebagainya. Punya peran masing-masing. Cuma saya ulangi tadi, yang paling penting adalah IC cas, IC power, IC CPU, IC eMMC. Kita lihat bentuknya. Coba mana tadi petunjuk. Ini bentuk IC power, ini bentuk IC CPU, ini bentuk IC eMMC. Yang besar-besar dua ini biasanya adalah CPU dan eMMC. Ya. CPU sebagai otaknya, eMMC itu sebagai penyimpan data. CPU dia yang mikir, eMMC dia yang nyimpan data. Jadi kalau CPU-nya hidup, eMMC dicabut, jadi dia nggak bisa nyala karena nggak ada datanya ya. Begitu juga eMMC, kalau tanpa CPU ya dia nggak bisa kerja karena CPU-nya itu sebagai otak yang memerintah gitu. Ukurannya itu paling besar itu ya, CPU sama eMMC. Dan juga UFS. Kalau HP-HP sekarang itu udah nggak pakai eMMC, pakainya UFS. Sama-sama penyimpanan, eMMC penyimpanan, UFS juga penyimpanan. Kalau UFS itu lebih bagus, read sama write-nya itu lebih bagus. Ibarat komputer, hard disk sama SSD. eMMC itu hard disk, UFS itu SSD. Jadi kalau yang pakai UFS itu akan lebih cepat. Dan ya itu tadi komponennya. Kemudian komponen yang lain apa sih? Coba kita lihat di sini. Ini ada nama konektor atau penghubung ya. Ini penghubung LCD, berarti sebut saja ini adalah konektor LCD. Ini konektor juga penghubung ke baterai, berarti ini konektor baterai. Ini adalah konektor antena untuk masang antena. Ini konektor touchscreen untuk memasang touchscreen. Ini adalah konektor headphone jack 3,5. Apalagi ini konektor kamera, ini konektor apa namanya, switch,
Ada komponen lain apalagi sih ya selain yang sudah disebutkan. Crystal clock, mana nih crystal clock? Ini crystal clock sebagai penghitung denyut. Fungsinya crystal clock ini apa ya, kita gambarkan gini. Ketika kita menekan tombol power, HP mati ya, kita tekan tombol power. Kalau kita tekannya hanya sedikit, tek, HP dalam keadaan mati loh ya, bukan dalam standby tapi keadaan mati. Ditekan powernya tek kayak gitu, dia nggak mau nyala. Kenapa nggak mau nyala? Karena sama crystal power itu dihitung. Menekan tombol powernya semisal minimal harus 3 detik. 1, 2, 3 baru dia nyala. Kalau dia hanya tek kayak gitu, dia nggak nyala. Karena dihitung oleh crystal clock ini. Jadi crystal clock ini menghitung bukan hanya menekan tombol power ya, termasuk di bagian sinyal itu juga crystal clock berperan. Jadi ya itulah denyut nadinya itu crystal clock. Apalagi ya, kapasitor sudah, dioda, FB ini juga dioda, lilitan, resistor CPU. Sementara itu saja sih yang bisa saya jelaskan. Ada komponen lain seperti ini, mic ya, untuk penerima suara. Kalau kita telepon itu kan butuh mic. Di HP juga ada micnya, ada speakernya, ada LCD, nggak perlu saya jelaskan ya, LCD ada itu sebagai penampil gambar. Speaker ya berarti sebagai suaranya, untuk memunculkan suara itu menggunakan speaker. Ada mic adalah input suaranya ketika kita telepon atau kita merekam audio, itu kan butuh mic. Di HP juga ada. Ada juga vibrator atau dinamo. Fungsinya adalah untuk getar pada HP. Itu ada. Gerut, berarti itu ada dinamonya di dalam, itu memang ada. Enggak, biasanya pada frame itu nggak kelihatan. Mungkin itu saja sih yang dapat saya jelaskan. Terlalu cepat. Mohon maaf karena memang dari kemarin saya mau buat video tapi kerjaan ini masih banyak sekali, dan ini mumpung lagi senggang saya sempatkan untuk membuat video. Semoga kedepannya saya bisa buat video lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.